Ajaran Islam yang kita kenal dengan bahasan fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Hukum-hukum syariat ini artinya hukum yang ada dalam agama kita yang sifatnya amaliyah. Amaliyah itu artinya dia bersifat aktivitas, perilaku, dan bahkan banyak amaliyah yang sifatnya harian, meskipun juga ada yang sifatnya pekanan, bulanan, dan seterusnya. Dan hukum-hukum tersebut diambil dari dalil-dalil yang rinci. Dalil tersebut bisa Quran, bisa sunnah. Oleh karena itu, ketika kita bicara fikih, maka kita akan bicara tentang tuntunan syariat yang sumbernya Quran dan sunnah. Dan kita bicara tentang hukum yang ada dalam agama kita ini. Dalil-dalil yang rinci tersebut kemudian bisa disimpulkan sebagai sebuah hukum yang kita kenal. Itu menggunakan metode yang biasanya istilah yang digunakan adalah istinbat. Istinbat dari dalil lalu sampai pada kesimpulan. Kesimpulan hukum misalnya yang kita kenal ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, atau wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Nah, bagaimana dalil tersebut bisa disimpulkan sampai kepada kesimpulan hukum wajib atau hukum makruh atau yang lainnya? Ilmu yang membahas itu adalah usul fikih. Itu sebabnya kalau kita belajar fikih, kadang-kadang memahami definisi, memahami kerangka, memahami tahapan dan urutan bisa jadi menjadi bagian yang penting sebelum kita masuk pada bahasan-bahasan tersebut. Bahkan kadang-kadang tidak kalah penting dengan materi di dalamnya. Sebagian ada mengatakan bahwa itu justru bisa jadi pada beberapa kondisi lebih penting daripada isinya. Karena apa? Karena bisa jadi ada yang belajar fikih tapi salah caranya, salah dalam menapaki tangga-tangga, atau salah dalam memasuki pintu untuk belajar fikih. Itu sebabnya pengantar belajar fikih itu menjadi penting. Setelah dipahami bahwa fikih itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, dan itu tentu berhubungan dengan perbuatan mukallaf, perbuatan orang yang sudah terkena hukum taklif, dan hukum-hukum tersebut diambil dari dalil-dalilnya yang rinci, Quran maupun sunnah. Nah, dalil-dalil yang rinci tadi yang kemudian itu tentunya ada proses istinbat. Nah, setelah kita pahami fikih dengan rumusan seperti itu, maka tahap berikutnya adalah kita belajar memahami ragam bahasan dalam fikih. Yang secara garis besar bahasan fikih dibagi menjadi 2 bahasan. Yang pertama dikenal dengan fikih ibadat. Bahasan yang ada di dalamnya ada thaharah, sholat, puasa, zakat, haji. Bagian yang kedua, fikih yang diistilahkan oleh sebagian, ada yang menamakan fikih muamalah, ada yang menamakan fikih non-ubudiyah, ada yang menamakan fikih istilah-istilah yang lain sebagai pasangan dari istilah fikih ibadah. Apa saja bahasannya? Di antaranya tentu bahasanya banyak, dan kalau lihat babnya jumlahnya lebih banyak daripada fikih ibadah. Tapi di antara bahasannya ada bahasan yang berhubungan dengan nikah, jual beli atau yang diistilahkan dengan nama buyuk atau bait. Di situ ada aktivitas jual beli, simpan pinjam, sewa menyewa, gadai, kemudian wakaf, dan seterusnya. Termasuk yang masuk di dalam bahasan ini adalah yang berhubungan dengan politik atau siasah syar'iyah, kemudian fikih kuliner yang berhubungan dengan makan dan minum, baik itu artinya makanan dan minuman yang
dikonsumsi, lalu juga bahasan-bahasan muamalah, fikih muamalah lainnya. Nah, ini contoh bahasan fikih muamalah. Bahasan-bahasan ini setelah kita bisa pahami ragamnya, maka pada saat kita akan membahas sebuah bahasan, atau setelah kita mendapatkan ulasan dari satu tempat pengajian, buku, atau mungkin kita dapatkan lewat broadcast, kita buka di YouTube, maka kita bisa memetakan ini masuk bahasan fikih ibadah atau fikih muamalah. Misalnya orang bicara tentang sekarang ini kalau di bulan Sya'ban ada tuntunan ibadah puasa sunnah. Nah, begitu bicara puasa sunnah berarti masuk bahasannya fikih ibadah. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana penanganan wabah corona, lalu bagaimana ibadah yang terkait, muamalah yang terkait, maka kita akan bisa lihat ada ibadah yang terkait dan ada muamalah yang terkait. Nah, bisa jadi muamalahnya lebih banyak, dan itu tidak bisa dihindari. Memang itu salah satu bagian dari gambaran ajaran Islam ini, begitu banyak ruang lingkup muamalahnya yang karena begitu banyaknya cukup diberikan rambu-rambu secara umum, kaidah-kaidah, prinsip-prinsip yang tidak perlu diatur dari A sampai dengan Z. Sebab kalau diatur malah justru menyulitkan. Berbeda dengan fikih ibadah tadi. Salat diatur dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Sementara kalau bahasan yang berhubungan dengan jual beli cukup dibuat rambu-rambunya. Bagaimana caranya berjual beli? Bisa jadi kita akan temukan cara-cara baru, model-model baru yang belum pernah dikenal di zaman berikutnya. Sekarang orang bisa berjualan tanpa harus punya toko, hanya jualan online. Kemudian pada saat bertransaksi dengan sistem dan model tertentu, ini juga masalah-masalah baru. Ada bursa saham, perlu dikaji juga bagaimana hukumnya dari sisi fikih Islam, dan bahasan-bahasan yang sulit untuk kita sebutkan satu persatu. Yang jelas jumlahnya sangat banyak. Nah, inilah gambaran dari ruang lingkup bahasan fikih. Paling tidak kita sudah bisa menangkap definisi, kemudian ruang lingkup bahasannya. Demikian, wallahu a'lam.